disehatkan badannya, diberikan keistiqamahan oleh Allah, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menzaliminya semoga mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah. Amin ya Rabbal. Kita doakan semoga PHB tetap istiqamah, walaupun Habib Bahar di penjara, tapi tetap melanjutkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan kepada para aparatur negara, baik sipil, TNI maupun Polri-nya, yang mewakili dari berbagai instansinya, kita doakan semoga para aparatur negara, para umara senantiasa istiqamah menjalankan perintahnya. Semoga menjadikan amanah daripada Allah bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kepada para jamaah, para pemuda, para pemudi, para hadirin wal hadirat, semoga dengan hadirnya kita pada maulid pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang punya penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya kesulitan-kesulitannya dimudahkan, yang belum bertemu dengan jodohnya ditemukan jodohnya, yang sudah berkeluarga keluarganya diharmoniskan, yang belum mendapatkan keturunan yang salihin dan salihah, sehingga bisa berkumpul dengan Allah dan Rasulnya di dalam surganya. Amin ya Rabbal. Ibadallah, pada malam hari ini kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam memperingati hari lahirnya Nabi, tidak lain tidak bukan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala berdialog dengan Nabi Allah Musa alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayamillah." Allah katakan, "Laqad arsalna Musa bi ayatina." Sungguh telah betul-betul kami utus Nabi Musa alaihi salam bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat yang kami berikan. Untuk apa Nabi Musa diutus oleh Allah? An akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur, untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan, dari kezaliman, ila nur, menuju cahaya Allah, menuju cahaya keadilan. Artinya tugas seorang nabi adalah untuk mengeluarkan kaumnya dari kezaliman menuju keadilan, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah informasikan dengan cara apa yang harus dilakukan oleh Nabi Allah Musa untuk mampu mengeluarkan umatnya dari kezaliman menuju keadilan, dari kegelapan menuju cahaya Allah. Dengan cara apa? Allah ingatkan, wa dzakirhum bi ayamillah. Ingatkan kaummu dengan hari-hari besar Allah. Ingatkan umatmu dengan hari-hari yang bersejarah di dalam agama Allah. Dengan mengingat-ingat hari besar Allah, umatmu dapat keluar dari kezaliman, umatmu dapat keluar dari kegelapan. Sehingga mengingat hari-hari besar Allah sangat penting di dalam agama Islam. Sehingga kenapa para habaib, para alim ulama, di mana tempat, walaupun sudah bukan Rabiul Awal lagi, tapi tetap senantiasa mengadakan acara munasabah memperingati hari-hari besar, tidak lain tidak bukan adalah untuk menjalankan perintah Allah. Maka saya mau tanya, berarti merayakan maulid itu perintah Allah atau perintah Habib? Jawab yang kompak, perintah Allah atau perintah Habib? Perintah Allah atau perintah kiai? Perintah Allah atau perintah ulama?
Allah saudara yang ingatkan wadzakirhum bi ayamillah. Yang jadi pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan ayamillah? Hari-hari besar Allah. Dalam tahun Hijriah kita mengenal berbagai bulan. Ada bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram terdapat hari Asyura, terdapat hari Tasu'a yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Isra Mi'rajnya Nabi pada bulan Rajab, ada hijrahnya Nabi pada bulan Muharram, ada bulan Sya'ban dengan nisfu Sya'bannya, bahkan ada bulan suci Ramadan yang setiap hari pada bulan suci Ramadan adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ. Setelah itu ada bulan Syawal, terdapat hari raya Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha, ada hari tasyriknya, berbagai hari-hari besar Allah yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari-hari besar tersebut adalah far'un min furu'i ayamillah. Itu adalah cabang dari cabang-cabang hari besarnya Allah. Kenapa dikatakan cabang? Karena ada satu hari, itulah hari aslun asil, hari pokok daripada hari-hari lainnya. Di mana karena hari inilah hari-hari besar tersebut menjadi hari besar yang dapat dipahami oleh umat Islam. Apa hari besar tersebut, saudara? Tiada lain tidak bukan adalah hari yang saat ini kita peringati. Dialah hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bukan lahirnya Nabi ke muka bumi ini, kita tidak akan tahu besarnya hari Asyura, kita tidak tahu besarnya hari Tasu'a, kita tidak akan pernah merayakan Isra Mi'rajnya Nabi, kita tidak akan pernah mengenal hijrahnya Nabi, kita tidak akan tahu kemuliaan bulan suci Ramadan, kemuliaan Idul Fitri, Idul Adha, kalau bukan karena hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Berarti saya mau tanya, hari Maulid hari besar tidak? Hari besar tidak? Jadi wajar tidak kalau diperingati? Wajar tidak? Wajar tidak? Bahkan itu merupakan perintah Allah. Kalau hari-hari besar lainnya Allah perintahkan untuk memperingatinya, maka hari lahir Nabi jauh lebih wajib untuk kita peringati, saudara. Sehingga gak heran dimanapun kita berada, mau di kota, mau di desa, mau sudah lewat Rabiul Awalnya ataupun belum, dimanapun kita berada, para ulama kita sering mengumpulkan umatnya, mengajak umatnya untuk memperingati, tidak lain tidak bukan adalah untuk menjalankan perintah Allah. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa sih Allah mesti perintahkan kita untuk mengingat hari-hari besar Allah? Bahkan dikatakan bahwa dapat mengeluarkan umat daripada kegelapan, dapat mengeluarkan umat dari kezaliman menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Memang apa kaitannya dengan memperingati hari Maulid, dengan duduknya kumpulnya kita mengkaji sejarah Nabi dari lahirnya sampai diangkat, sampai beliau wafat? Memang apa korelasinya? Jawab jangan. Jawab jangan. Udah malam, udah 11:30. Udah ngantuk. Betul. Siap lanjut. Siap ngaji. Siap sampai pagi. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, dalam ayat lain Allah ceritakan, Allah kasih informasi kepada kita apa korelasinya dengan mengingat hari-hari besar Allah menjadi salah satu momentum untuk mengeluarkan umat. Dalam salah satu ayat Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Saudara, dalam ayat ini Allah berikan informasi yang begitu luar biasa. Ketika setiap hari-hari besar Allah pasti akan ada munasabatnya, pasti akan ada sebabnya, pasti ada peristiwa sejarahnya, sehingga hari tersebut menjadi hari istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam ayat ini Allah katakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul, bahwa kau ya Muhammad kami kisahkan kepadamu kisah-kisah nabi-nabi terdahulu kepadamu. Apa tujuan Allah mengisahkan kisah-kisah kepada nabi, saudara? Allah jawab dalam ayat tersebut, ma nusabbitu bihi fuad. Tidak lain tidak bukan, aku menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah nabi terdahulu, kisah-kisah sejarah nabi terdahulu. Tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah untuk mengokohkan jiwa, untuk menguatkan prinsipmu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, sehingga syariat nabi adalah syariat penutup, penyempurna syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tantangan yang akan diterima oleh Nabi Muhammad merupakan tantangan yang paling besar, yang paling berat, sehingga Nabi Muhammad akan mendapatkan berbagai musibah, berbagai cobaan untuk melanjutkan daripada perjuangan nabi-nabi selanjutnya. Sehingga Allah gunakan menceritakan kisah terdahulu untuk mengokohkan jiwa Nabi Muhammad SAW. Artinya apa, saudara? Dengan mengkaji sejarah, dengan mempelajari sejarah, dengan membaca sejarah, dapat mengokohkan jiwa, meningkatkan keimanan, memperkuat ketakwaan. Sehingga dengan belajar sejarah, dengan mengkaji sejarah, mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Makanya gak heran, saudara, mau acara munasabah apapun, umat dikumpulkan oleh para ulamanya untuk mengkaji sejarah. Kenapa? Karena dalam sejarah terdapat unsur yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, memperingati Maulid bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Karena ini cara yang Allah pilih, saudara. Padahal Nabi adalah makhluk yang paling mulia, yang tak pernah melanggar perintah Allah, yang tidak pernah menjalankan larangan Allah. Kalau Nabi saja yang maksum, yang terlindungi dari berbagai kesalahan, yang tidak pernah turun keimanan dan ketakwaannya, mendapatkan penguatan, pengokohan, kekuatan daripada prinsipnya, apalagi kita yang suka maksiat kepada Allah, yang perintah Allah sering kita tidak jalankan, maka kita jauh lebih wajib untuk mengkaji sejarah, untuk mempelajari sejarah. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka saya mau tanya, siap kaji sejarah? Siap belajar sejarah? Siap ikut maulid? Siap hadiri maulid? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Ini fungsi pertama, saudara. Karena kalau seseorang sudah imannya kuat, ketakwaannya kuat, niscaya dia akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Kalau dia sudah kuat imannya, takwanya sudah kuat, maka dia mampu untuk menggerakkan, untuk melawan kezaliman, untuk menghilangkan kegelapan, membawa umat menuju keterangan, menuju keadilan. Dengan apa? Dengan iman dan takwa, insya. Itu yang pertama, saudara, untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, apa Allah katakan? Wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatun. Bahwa dalam kisah sejarah yang Allah ceritakan kepada para nabinya, yang Allah ceritakan kepada Rasulullah tentang kisah-kisah nabi terdahulu, tidak lain tidak bukan, itu adalah sebuah fakta, bukan sebuah fiksi. Artinya kisah dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu merupakan kisah fakta yang betul-betul terjadi. Dan jangan pernah lupakan, saudara, bahwa sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan terjadi lagi walaupun pelakunya berbeda. Maka Allah ingatkan, dalam mengkaji sejarah kita akan mendapatkan mau'izah, kita akan mendapatkan nasihat, kita akan mendapatkan irsyadah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam sejarah kita akan melihat, saudara, tidak akan pernah tidak
Yang namanya hak akan selalu berperang dengan kebatilan. Yang namanya kebenaran akan senantiasa melawan kezaliman. Karena bainal haq wal batil harbun naimun. Peperangan yang kekal. Di mana ada pejuang kebenaran, pasti akan ada pejuang kebatilan. Di mana ada pejuang kebaikan, pasti akan ada pejuang kejahatan. Di mana ada raja zalim seperti Fir'aun, akan Allah munculkan Nabi Allah Musa dengan pengikutnya. Ketika ada Abu Jahal, Abu Lahab yang zalim, yang selalu menahan dakwahnya Nabi, akan Allah munculkan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Dimanapun, kapanpun, yang namanya hak akan selalu berperang dengan kebatilan. Dan Allah ingetin saudara, dalam salah satu ayatnya Allah katakan bahwasanya ketika kita belajar sejarah, sehingga kita tahu pasti antara hak akan bertempur dengan kebatilan. Kenapa? Karena Allah udah ingetin, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal jinni wal ins. Allah ingetin saudara bahwasanya kami telah menjadikan kepada setiap nabi akan ada musuh. Siapa musuhnya? Musuhnya syaitan. Setan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk jin dan manusia. Artinya siapapun yang melanjutkan perjuangan Nabi, dia akan memiliki musuh saudara. Dan siapa musuhnya? Dialah syaitan, baik bentuknya jin ataupun manusia. Maka saya mau tanya kepada hadirin yang ada di sini di Petak Tangerang, kalau ada RT atau RW yang menahan dakwahnya Nabi, berarti ini RT RW apa? RT RW apa? RT RW apa? Kalau ada bupati yang menahan dakwah Nabi, ini bupati apa? Bupati apa? Kalau ada menteri yang menahan dakwah Nabi, ini menteri apa? Menteri apa? Kalau ada rezim yang menahan dakwah Nabi, rezim apa? Rezim apa? Kalau ada polisi menahan dakwah Nabi, polisi apa? Polisi apa? Kalau ada TNI menahan dakwah Nabi, TNI apa? TNI apa? Kalau ada kiai menahan dakwah Nabi, kiai apa? Kiai apa? Kalau ada Habib menahan dakwah Nabi, Habib apa? Habib apa? Ini informasi Allah yang beritakan saudara. Siapapun yang melawan dakwah Nabi, dia adalah dari kelompok syaitan, dari golongan syaitan. Allah kasih tahu baik bentuknya jin maupun manusia. Karena setan itu punya jaringan sangat kuat saudara, jauh lebih canggih daripada jaringannya manusia. Dia akan merekrut, dia akan mengambil anggota-anggota mereka untuk melanjutkan perjuangan syaitan, untuk menyesatkan umat, untuk menyesatkan Bani Adam, untuk ikut bersama mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tinggal pilih, mau ikut setan atau ikut Nabi. Mau ikut setan atau ikut Nabi? Mau ikut setan atau ikut Nabi? Sehingga hati-hati saudara. Saat ini banyak upaya-upaya kriminalisasi terhadap ulama, betul? Betul. Ketika para tokoh-tokoh kita begitu kritis untuk mengkritik rezim ini, jangan begitu cepatnya pemerintah untuk mengusutnya, betul? Betul. Betul. Tapi ketika kelompok-kelompok yang setuju dengan rezim, yang menjadi kaki tangan rezim, begitu lambat diurusnya, betul? Betul. Betul. Ini saya mau tanya, ini adil atau zalim? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Saudara, hati-hati. Allah udah ingetin bahwasanya fungsi daripada belajar yang sejarah ketiga adalah wa dzikra lil mu'minin, merupakan bentuk peringatan kepada orang yang beriman. Kalau kita baca sejarah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada umatnya ketika dalam suatu ketika Usamah ibnu Zaid merupakan sahabat yang paling dicinta Nabi, karena dulu Usamah adalah anak angkatnya Nabi yang sangat Nabi cinta. Saat itu terjadi pencurian oleh seorang wanita Bani Makhzumah. Ketika saat itu pencurian tersebut telah dihukum untuk dipotong tangan, tapi karena dia seorang wanita mulia,
dia bujuk-bujuk Usama untuk meminta keringanan, untuk meminta dispensasi, untuk minta dari hukuman potong tangan tersebut untuk diubah oleh Nabi. Saat itu Usama sangat berat memintanya saudara, karena didorong sehingga Usama datang menemui Nabi untuk meminta dispensasi daripada hukuman tersebut. Saat itu ketika duduk di Masjid Nabawi, Usama datang ceritakan keinginannya. Dia ingin meminta keringanan hukuman untuk wanita mulia dari kalangan Bani Makhzum tersebut. Ketika dia katakan, muka Nabi berubah menjadi merah. Nabi menjadi marah. Nabi ketika dengan ungkapan tersebut, Nabi berdiri di atas mimbar di Masjid Nabawi. Nabi berkhutbah. Dia katakan, innama halaka qauman qablakum. Sesungguhnya kaum sebelummu menjadi binasa, hancur, luluh lantak. Kenapa? Idza sarqa fihum musyrif tarubuh wa idza sarqa fihum dhaif aqamuh. Ketika ada orang mulia, orang yang punya kedudukan melakukan pelanggaran hukum, dia mencuri, kemudian kalian tinggalkan hukuman kepadanya. Tapi ketika ada orang lemah, ada orang miskin, orang yang sangat tidak memiliki kedudukan, ketika dia melakukan kesalahan hukum, segera ditindak. Kata Nabi apa? Ini adalah sumber Allah menghancurkan umat sebelummu. Allah timpakan bencana, Allah timpakan musibah. Kenapa? Karena tidak ada keadilan. Bahkan Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, jangankan wanita Bani Makhzum yang kau muliakan, lau kana Fatimah binti Muhammadin salakat laqata'tu yadaha. Jikalau wanita Fatimah binti Muhammad min Bani Quraisy, pemimpin wanita yang akan masuk ke dalam surga, jika Fatimah mencuri, maka saya yang akan potong tangannya, saudara. Saya mau tanya Nabi, adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Lihat saudara, bagaimana Nabi begitu murkanya ketika mendengar adanya kezaliman. Dan Nabi kasih pesan kepada kita saudara, bahwasanya kezaliman adalah sebab kebinasaan, sebab kehancuran. Makanya nggak heran berapa banyak ulama saat ini mengatakan bahwasanya di rezim kita saat ini berapa banyak bencana. Betul? Betul. Kita belum selesai berduka dengan kasus yang ada di Lombok saudara, disusul dengan tsunami di Palu. Belum rapi untuk menyelesaikan korban-korban di Palu, disusul dengan apa yang terjadi di Selat Sunda saudara. Belum rapi Selat Sunda, nyusul lagi di Kisolok, Pelabuhan Ratu. Tiada henti bencana menghantam negeri. Kenapa? Karena di negeri ini terdapat kezaliman saudara. Betul? Betul? Ini menjadi salah satu kritikan saudara. Ulama kita tidak menginginkan jabatan, ulama kita tidak menginginkan kedudukan. Yang kita minta adalah tegakkan keadilan. Takbir! Takbir! Tidak saudara, ulama kita tidak haus dengan jabatan, tidak ingin kedudukan. Yang kita inginkan adalah tegakkan keadilan. Karena salah satu sebab Allah menimpakan bencana, Allah timpakan musibah, karena adanya kezaliman. Wa ma kunna muhlikil qura illa ahluhu zalimun. Allah katakan, tidaklah kami akan menghancurkan suatu kaum kecuali kalau penduduknya zalim. Artinya kezaliman adalah sumber kebinasaan, sumber daripada berbagai bentuk bencana mara bahaya yang akan menimpa negeri kita saudara. Kenapa? Karena kezaliman adalah suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah benci kezaliman, maka dia telah menangguhkan penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tetap berlaku zalim, apa sih mana zalim? Zalim itu tidak adil. Ketika ada tokoh-tokoh, para habaib kita, para ulama kita yang kritis dengan pemerintah, begitu cepat diprosesnya. Bahkan ketika tidak ada kasus, dicari-cari kasusnya saudara. Betul? Betul? Contoh imam besar kita saudara, berapa banyak? Sampai 15 kasus. Sampai hari ini imam besar belum bisa kembali ke negeri ini. Kenapa? Karena kriminalisasi masih terus terjadi. Betul?
Betul. Saya mau tanya sama warga Tangerang, kangen tidak dengan imam besar? Kangen tidak? Kangen tidak? Pengen tidak imam besar pulang? Pengen tidak? Pengen tidak? Saya mau tanya, kalau imam besar nanti pulang, siap sambut? Siap sambut di bandara? Siap penuhi bandara? Siap putihkan bandara? Takbir! 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 Yang beliau lakukan tidak lain tidak bukan adalah melawan kezaliman. Maka kemarin kita kumpul 411, 212, tidak lain tidak bukan adalah bentuk melawan kezaliman. Maka di sini ada perwakilan dari pihak kepolisian, bisa sampaikan kepada atasan-atasan Anda bahwa kami tidak lain tidak bukan hanya menuntut keadilan. Betul? Betul? Kami tidak pusing-pusing, saudara. Kami punya kaidah dalam agama Islam. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada umara pemimpin kalian. Artinya apa? Umara di sini bisa berarti daripada ulil amri, di sini bisa diartikan umara, bisa diartikan ulama. Artinya apa? Kita ketaatan kepada Allah itu ketaatan yang mutlak. Ketika Allah telah mewajibkan satu perkara, mengharamkan satu perkara, maka kita sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tidak ada kompromi soal apa yang telah diwajibkan Allah, apa yang telah diharamkan oleh Allah. Ketika Allah mengharamkan zina, maka dari hari ketika ayat diturunkan sampai hari daripada yaumil qiyamah nanti, maka zina tetap haram, daripada khamar tetap haram. Berbagai jenis yang telah Allah tetapkan, tidak ada ranah siapapun untuk bisa mengubah hukum tersebut. Kenapa? Karena ini adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan wa atiiullah. Yang kedua, wa atiiur rasul. Taatlah kalian kepada Rasul. Artinya apa? Ketaatan kita kepada Rasul, ketaatan yang mutlak. Tidak ada tawar-menawar lagi. Apapun sunnah Nabi, apapun yang Nabi katakan, itu pasti benar, tidak salah, sehingga tidak ada tereng-aling lagi kita untuk menilai-nilai apakah sunnah Nabi kita jalankan ataupun tidak. Saya mau tanya, siap jalankan sunnah Nabi? Siap jalankan hukum Allah? Siap terapkan syariat Allah? Takbir! Takbir! Artinya taat kita kepada Allah dan taat kita kepada Nabi itu ketaatan yang mutlak, tidak bisa tawar-tawar lagi. Dan yang ketiga Allah katakan apa? Wa ulil amri minkum. Allah nggak bilang wa atiium ulil amri minkum. Kenapa saudara? Ketaatan kita kepada ulil amri, baik artinya ulama atau artinya umara, ketaatan yang tidak mutlak. Maksudnya apa?